Hai, apa kabar teman-teman? Sekarang kita sampai pada bagian 19A, kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru. Ada 7 bukti bahwa kanon Perjanjian Baru itu sudah tetap sejak abad pertama kekristenan atau sekitar tahun 100 Masehi. Pada tahun 100 Masehi, semua kitab-kitab Perjanjian Baru, ke-27 kitab itu sudah beredar dan diterima secara luas dan universal oleh semua jemaat. Kecuali kitab Ibrani, 2 Petrus, kitab Yakobus, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu, di beberapa tempat masih menjadi perdebatan apakah dimasukkan di dalam kanon atau tidak. Semua elemen-elemen ini, yaitu notasi nomina sakra, penggantian nama kudus, kemudian sudah dalam bentuk kodeks, bukan lagi dalam bentuk gulungan, susunan yang seragam, jumlah kitab yang sama, perumusan judul yang sama, dan bukti-bukti ini menunjukkan bahwa koleksi itu disebut Perjanjian Baru ini berasal dari periode yang sangat awal dari kekristenan. Ini adalah bukti redaksi akhir yang sangat cermat yang menyusunnya secara kohesif sehingga pembaca itu ketika membaca mengerti secara koheren atau runtut. Ya. Selain itu, elemen-elemen ini juga sangat istimewa sehingga tidak dapat dikreditkan ke beberapa editor yang beroperasi secara independen, tapi harus merupakan karya entitas editorial tunggal. Ini diambil dari edisi pertama Perjanjian Baru, David Trobis, halaman 44 tahun 2000. Kita sudah tidak mempunyai autografa dari Perjanjian Baru, jadi naskah aslinya sudah tidak ada, tapi kita mempunyai apografa yang melimpah. Dengan berapa? Kemarin kita sudah belajar 5.838 manuskrip dan potongan papirus dalam bahasa Yunani, ya ini bahasa asli Perjanjian Baru, 10 ribuan dalam bahasa Latin Vulgate, dan 9.300 dalam bahasa Syria, Slavik, Gotik, Etipik, Koptik, dan Armenian. Seluruhnya saat ini kita mempunyai 24.362 manuskrip yang bisa dibandingkan untuk merekonstruksi autografa dari kitab Injil dan Perjanjian Baru. Kita lihat dulu 7 bukti pendukung kanon Perjanjian Baru. Yang pertama, penggunaan nomina sakra. Nomina sakra itu artinya nama suci atau nama kudus. Ya, jadi mereka menggantikan semua kata-kata yang mereka anggap suci atau kudus. Misalnya, ketika mereka mau menulis Yesus, mereka menggantikannya dengan Y/S. Jadi ini adalah singkatan ya, jadi bukan digantikan dengan nama lain. Nomina sakra ini praktek orang Yahudi yang kita saksikan juga ketika kemarin kita belajar di Dead Sea Scroll atau Gulungan Laut Mati, ya kemudian diadopsi oleh orang Kristen. Kita lihat misalnya 4Q175 atau 4Q Testimony itu menggunakan nomina sakra. Mereka menggantikan nama Tuhan atau tetragrammaton ya Yod-Heh-Vav-Heh itu dengan 4 bintang. Jadi tidak ditulis Yod-Heh-Vav-Heh tapi ditulisnya dengan 4 bintang. Nah tentu saja penggantian nama atau nomina sakra ini juga disediakan sendiri oleh Roh Kudus ya dalam semua kitab Perjanjian Baru yang secara konsisten menggantikan kata Yod-Heh-Vav-Heh dengan kurios. Ya, jadi Septuaginta itu ketika menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-Heh, mereka menggantinya dengan kurios. Semua kata kurios di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu selalu merujuk kepada Yod-Heh-Vav-Heh. Ya, ketika mereka mengutip Alkitab Perjanjian Lama. Penggunaan nomina sakra ini berkembang ke era Kristen dan hampir menjadi sesuatu yang konyol ya karena ternyata mereka itu menggantikan hampir semua hal-hal yang suci teman-teman. Termasuk kata-kata misalnya Yesus, Kristus, Anak Allah, Theos, Kurios ya. Kemudian kata roh, Juru Selamat, Daud, Maria yang merujuk pada Ibu Yesus, Israel, Yerusalem, dan surga. Itu semuanya digantikan. Jadi tidak ditulis penuh karena mereka anggap itu suci ya. Nah, bukti yang kedua teman-teman, Alkitab Perjanjian Baru sejak awal itu sudah ditulis dalam bentuk kodeks, bukan berupa gulungan seperti Perjanjian Lama. Kodeks itu adalah kata untuk format buku di dalam penjilitan. Nah, jadi satu buku yang dijilid bukan berupa gulungan lagi. Ya, orang Kristen itu yang pertama kali mempopulerkan bentuk kodeks ini. Jadi, orang Kristen yang pertama kali melakukan kodeksasi terhadap naskah tulisan suci mereka. Jadi, orang Kristen memutuskan tradisi penyalinan Alkitab Perjanjian Lama dalam bentuk gulungan. Ya, gulungan ini merupakan format eksklusif yang digunakan oleh Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu pertama kalinya mempopulerkan bentuk kodeks atau buku yang berjilid sekitar tahun 100 Masehi untuk tulisan suci. Dan merupakan buku yang pertama kali dicetak ketika mesin cetak ini ditemukan ya oleh Johannes Gutenberg tahun 1440, tahun 1452 Alkitab itu adalah buku yang pertama kali dicetak, teman-teman. Bukti yang ketiga, buku-buku itu didistribusikan di dalam 4 set koleksi.
Injil, surat-surat Paulus, surat-surat Katolik atau surat-surat umum ya, dan Wahyu. Begitu konsistennya kumpulan koleksi ini sehingga ada simbol standar yang digunakan di dalam studi manuskrip Alkitab untuk menunjuk kepada setiap koleksi. Bukti yang keempat teman-teman, pengaturan yang sudah seragam di dalam setiap kategorinya. Jadi secara umum itu urutan buku-bukunya selalu sama. Misalnya di dalam koleksi Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Padahal kitab Matius ini bukan kitab yang pertama kali ditulis ya. Kemudian, meskipun ada beberapa pengecualian untuk urutan buku, tapi kebanyakan kodeks-kodeks Alkitab Perjanjian Baru yang awal itu mempunyai urutan yang sama. Bukti yang kelima, jumlah kitab dalam setiap kategorinya itu sama dan seragam. Misalnya Injil itu ada 4 kitab, kemudian surat-surat Paulus, surat-surat Katolik atau yang umum, kemudian Wahyu. Bukti yang keenam, rumusan judul yang seragam. Misalnya nih, Injil menurut Matius, Injil menurut Yohanes. Itu sama dalam setiap kategori atau kodeks yang kita temukan, ya. Meskipun judul-judul ini ditambahkan di kemudian hari oleh mereka yang menyusun kitab-kitab ini menjadi satu volume dan judul-judul ini tidak diilhami ya, faktanya bahwa semua naskah ini menggunakan judul yang sama untuk setiap buku, ini sangat mendukung bahwa kanon kitab suci ini sudah ada sejak awal dan sudah terorganisir dengan baik. Surat untuk Efesus misalnya, diberi judul demikian dimasukkan di dalam koleksi surat-surat Paulus yang kemudian diedarkan secara umum di seluruh jemaat. Hal ini kita bisa ambil dalam pengantar Perjanjian Baru Theodorson tahun 1909 halaman 481. Bukti yang ketujuh, koleksi tulisan-tulisan suci ini disebut Perjanjian Baru oleh orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen awal itu menamakan koleksi tulisan suci mereka sebagai Perjanjian Baru. Karena ungkapan Perjanjian Baru ini digunakan berkali-kali di dalam Alkitab itu sendiri. Dan ini membuktikan bahwa tulisan-tulisan kerasulan itu jelas dimaksudkan untuk diorganisasikan menjadi satu kumpulan kitab suci. Kita lihat ini teman-teman, ini adalah literatur non-Kristen. Pada awal abad pertama, 99% itu ditulis dalam bentuk gulungan dan hanya 0,4% yang menggunakan kodeks. Jadi pada akhir abad kedua, kira-kira 98,57% masih berupa gulungan. Hanya 1,43% yang ditulis dalam bentuk kodeks. Kemudian pada akhir abad ketiga, total 87,28% masih berupa gulungan teman-teman. Pada akhir abad keempat, mulai berkurang ya teman-teman ya. 37,66% berupa gulungan dan 62,34% sudah ditulis dalam bentuk kodeks. Jadi akhir abad keempat ini mulai beralih ya dari yang menulis dalam bentuk gulungan beralih ke dalam bentuk kodeks. Pada akhir abad kelima hampir 90% sudah menulis dalam bentuk kodeks. Hanya sekitar 10,34% yang menulisnya dalam bentuk gulungan. Jadi kita lihat ini adalah perkembangan daripada tulisan manuskrip-manuskrip kuno. Pada akhir abad kelima sudah sekitar 90% menulis dalam bentuk kodeks. Dan bentuk buku atau bentuk kodeks ini pertama kali dipopulerkan oleh orang Kristen teman-teman. Kita lihat dulu sejarah perkembangan kanon Perjanjian Baru teman-teman. Ketika tahun 26 Masehi, ya kira-kira tahun 26 Yesus memulai pelayanannya, maka pada waktu itu sama sekali tidak ada kitab Perjanjian Baru yang ditulis teman-teman. Ya, jadi Yesus itu tidak datang membawa kitab Injil seperti klaim Quran. Sampai kira-kira tahun 30 Masehi, Yesus menjanjikan inspirasi ini melalui Roh Kudus. Jadi tahun 30 ketika Yesus mati kemudian bangkit, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Yesus itu awalnya membuat janji ilham ilahi melalui Roh Kudus secara eksklusif kepada para rasulnya. Hal ini ada di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Kita baca ya. Kata Yesus, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi ketika Yesus masih ada di dalam dunia, semua perkataannya itu diingat oleh para muridnya.
tetapi belum dicatat secara tertulis. Janji mengenai kedatangan Sang Penghibur atau Roh Kebenaran ini digenapi di Kisah Rasul 2 pada hari Shavuot atau Pentakosta. 3.000 orang dibaptis untuk pengampunan atas dosa-dosa mereka, kemudian mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Eklesia atau gereja mula-mula ini tidak memiliki kitab perjanjian baru sama sekali. Ya, mereka hanya memiliki perjanjian lama. Jadi murid-murid ini belajar Tanak, teman-teman. Mereka harus mengandalkan inspirasi dan wahyu verbal para rasul karena pada waktu itu para rasul masih hidup. Ya, ini ada di Lukas 21 ayat 12 sampai 15. Kemudian di Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di 1 Timotius 4 ayat 13, Rasul Paulus menulis, sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah di dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Yang dimaksud Rasul Paulus adalah kitab perjanjian lama atau Tanak, teman-teman. Kenapa sih teman-teman gereja mula-mula, eklesia ini ya, dan para murid, para rasul itu belajar mengenai Tanak atau perjanjian lama? Kita lihat dulu dasarnya di Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Di dalam video saya sebelumnya sudah saya singgung ya. Ini mengenai perjalanan dua murid Yesus ke Emmaus dari Yerusalem. Ini adalah minggu kebangkitan, teman-teman. Ya, jadi pagi harinya itu para wanita pergi ya, mau merempah-rempahi atau meminyaki mayat Yesus. Ternyata batu kubur Yesus itu sudah terguling, kuburannya udah kosong ya. Mereka tidak menjumpai mayat Yesus. Kemudian ada malaikat yang menampakkan diri dan berkata kepada perempuan-perempuan itu bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, kedua orang murid ini dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Emmaus itu sedang ngomong-ngomong gitu, teman-teman. Ngobrol-ngobrol, ini apa ya yang terjadi ya? Maksudnya apa ya? Gitu loh. Ya, mereka tidak tahu. Kemudian Yesus tiba-tiba tuh berdiri, teman-teman, ikut berjalan di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak mengenali Yesus. Kita baca ya di Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab para nabi. Jadi Yesus memberikan Bible study kepada mereka. Ya, kepada dua orang murid ini, teman-teman. Dan Yesus mengkanonisasi kitab perjanjian lama, kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Kemudian di Lukas 24 ayat 44, ketika para murid itu berkumpul, Yesus tiba-tiba ada lagi nih di tengah-tengah mereka. Ini setelah Yesus bangkit ya. Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, "Inilah perkataan yang aku katakan kepadamu ketika aku masih bersamamu. Segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam hukum Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur harus digenapi." Sekali lagi, Yesus mengkanonisasi Tanak, teman-teman. Ya, karena Yesus ini rabi, seorang rabi itu seorang guru, ya. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang disembunyikan, dimeteraikan atau dikonsil, teman-teman. Dan perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang dibukakan atau revealed. Jadi perjanjian baru itu adalah penafsiran dari semua nubuatan dan merupakan penggenapan dari semua nubuatan yang ada di perjanjian lama. Selanjutnya kira-kira tahun 30 sampai 49 Masehi ya, dari hari Pentakosta, Petrus itu menjanjikan ilham yang sama kepada orang-orang percaya pada umumnya yang mengatakan bahwa janji di Yoel 2 ayat 28 yaitu mengenai pencurahan Roh Kudus itu digenapi kepada mereka melalui karunia Roh Kudus. Hal ini ada di Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39 di mana orang-orang itu kepenuhan Roh Kudus. Karunia inspirasi ini biasanya diberikan hanya melalui penumpangan tangan para rasul. Hal ini ada di Kisah Rasul 8 ayat 17 sampai 18. Selama periode ini, gereja bertumbuh dengan pesat dengan mengandalkan hanya pada wahyu-wahyu yang diilhami secara verbal.
Tidak ada buku perjanjian baru apapun yang ditulis. Jadi para rasul itu mengadakan tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat teman-teman. Dan mereka hanya belajar kitab-kitab perjanjian lama. Jadi hampir berapa tahun ya? Hampir 30 tahun ya. Hampir sekitar hampir 30 lah ya. 30 tahun pertama kekristenan itu tidak ada kitab perjanjian baru yang ditulis sama sekali teman-teman. Mengapa disebut perjanjian baru? Para murid percaya janji Tuhan di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 ini juga merupakan ayat hafalan kita ya. Jadi saya harap teman-teman yang melihat video ini menghafalkan Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Baal yang berkuasa atas mereka. Baal itu adalah tuan atau suami ya. Demikianlah firman Yahweh. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahweh. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam loh hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahweh. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahweh. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah kira-kira tahun 49 Masehi ini buku perjanjian baru yang diilhami pertama kali ditulis. Ya, jadi kira-kira surat Yakobus itu dipercaya menjadi surat pertama ya yang ada di dalam kanon perjanjian baru kita. Di Kisah Rasul 15 ayat 19 sampai 20 ketika diadakan konsili pertama di Yerusalem, jadi Petrus, Yohanes, Yakobus, ya ini adalah soko guru jemaat ya. Kemudian Paulus dan Barnabas ini dipanggil teman-teman. Mereka mengadakan meeting gitu ya. Konsili pertama di Yerusalem. Bagaimana nih mengenai bangsa-bangsa non-Yahudi atau Goyim ya, bangsa-bangsa lain non-Yahudi, bangsa-bangsa Goyim termasuk kita, ketika mereka menjadi percaya teman-teman, karena kan dasarnya adalah Yahudi ya. Ketika Goyim, bangsa-bangsa lain ini menjadi percaya, apakah mereka harus ngikut aturan-aturan kita gitu ya, disunat, kemudian harus ngikuti aturan-aturan Taurat dan sebagainya, kan repot ya. Nah kemudian Paulus dan Barnabas menentang hal itu, dikatakan kita aja ya, bangsa Yahudi yang punya hukum Taurat tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan tepat. Ya, ketika kamu mau dibenarkan menurut hukum Taurat, maka sia-sia pengorbanan Yesus itu. Nah, akhirnya para rasul sepakat bahwa kita tidak perlu menyusahkan bangsa-bangsa lain. Dan mereka menulis surat, dikatakan sebab itu aku berpendapat, ini Rasul Yakobus ya, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka. Supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ya, udah itu aja katanya. Ya, lu mau sunat boleh, kagak sunat juga gak masalah. Ya, itu bukan jaminan keselamatan. Yang penting kamu harus sunat hati katanya. Ya, nah dimulailah tradisi menulis surat ini teman-teman. Ya, dimulailah kanon perjanjian baru. Nah, kita belajar tentang buku pertama ini. Karena dia tertanam di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan ini menandai awal penciptaan dari kanon perjanjian baru. Ke-27 buku lainnya menyusul teman-teman. Ya, jadi surat Rasul Yakobus ini ditulis paling awal dari semua kanon perjanjian baru. Kemudian kita baca di Kisah Rasul 15 ayat 30-31, setelah berpamitan, Yudas dan Silas itu berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Nah dari sinilah kanon perjanjian baru, yaitu surat-surat itu mulai terbentuk. Tahun 50 sampai tahun 67 Masehi, selama periode 15 tahun ini, mayoritas kitab-kitab perjanjian baru itu ditulis teman-teman. Ya, di antara periode tahun 50 sampai 67 Masehi. Termasuk semua tulisan Paulus. Selama masa ini, kanon itu sangat bervariasi tergantung pada tempat jemaat itu tinggal teman-teman. Ya, ini karena Paulus menulis surat khusus ke berbagai kota.
Nah, paling tidak pada awalnya itu ada kemungkinan bahwa ketika misalnya jemaat di Korintus itu mendapatkan surat pertama dari Paulus, mereka tidak tahu ada surat-surat lain yang dikirim ke kota-kota lain. Jadi kanon perjanjian baru di Korintus itu misalnya hanya terdiri dari surat-surat Paulus untuk jemaat di Korintus. Sedangkan gereja-gereja di Galatia misalnya itu hanya memiliki surat Paulus untuk Galatia. Nah, ketika pada tahun 67 Masehi Paulus itu terbunuh, teman-teman. Surat-suratnya ini kemudian dikumpulkan dan diedarkan secara luas di sebagian besar gereja, teman-teman. Tahun 96 Masehi ini adalah buku terakhir yang ditulis adalah kitab Wahyu, kira-kira tertanggal 90 sampai 95 Masehi ya. Ini menandai akhir zaman apostolik dan akhir pewahyuan kitab suci ketika rasul terakhir yaitu Rasul Yohanes itu mati, teman-teman. Nah, buku-buku yang ditulis setelah Rasul Yohanes ini mati ya, itu dianggap tidak terilhami. Ya, buku-buku yang ditulis setelah masa ini itu dikeluarkan dari kanon karena mereka ini terlambat ditulis gitu ya. Jadi ini bukan merupakan inspirasi Roh Kudus lagi karena pada waktu itu tidak ada yang menyortir ya. Rasul-rasul itu menyortir semua kitab-kitab yang beredar. Ya, jadi tidak benar tuduhan bahwa Rasul Paulus itu menciptakan kekristenan karena ketika Rasul Paulus menulis itu Rasul Yohanes masih hidup, Rasul Petrus masih hidup, ya rasul-rasul lainnya masih hidup, teman-teman. Yakobus masih hidup. Jadi mereka itu yang menyortir, teman-teman, tulisan-tulisan yang beredar di dalam jemaat ini. Ya. Nah, kemudian misalnya kanon Muratori ini yang berasal dari akhir abad kedua itu mendaftar sebagian besar buku-buku atau kitab di dalam perjanjian baru kita. Tetapi tidak memasukkan Yakobus, kemudian kitab Ibrani, 3 Yohanes, atau 1 dan 2 Petrus. Nah, selain Wahyu Yohanes, itu juga termasuk kitab akhir zaman Petrus. Jadi ada satu kitab yang namanya Apocalypse of Petrus. Jadi Wahyu akhir zaman dari Petrus. Nah, buku-buku ini ya tetap bermasalah selama berabad-abad. Kitab Ibrani misalnya, itu tetap diperdebatkan di gereja barat sampai akhir abad keempat. Kitab Wahyu ini juga menjadi kontroversi di gereja timur, ya bahkan setelah secara umum diterima sebagai kanonik. Daftar kitab perjanjian baru yang persis cocok dengan kanon yang kita ada sekarang, yaitu ditemukan di dalam surat Paskah Santo Athanasius dari Alexandria, kira-kira tahun 367 Masehi. Di gereja barat, kanon perjanjian baru itu diresmikan di Konsili Kartago tahun 397 Masehi. Ya, ini diambil dari The Way, ya, What Every Protestant Should Know About the Orthodox Church, ya, Clark Carton tahun 1997 halaman 97. Pada tahun 100 Masehi, ini jelas pada saat ini kanon perjanjian baru itu sudah diterima secara universal ya oleh semua gereja. Isinya adalah 27 kitab-kitab perjanjian baru yang kita pakai saat ini. Jadi segera setelah Injil-Injil kemudian surat-surat itu ditulis, semua gereja menerimanya. Tetapi memang ada 5 buku yang masih diperdebatkan saat itu dan belum diterima secara universal. Yaitu 2 Petrus, Yakobus, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Semua kitab perjanjian baru itu beredar luas pada tahun 100 Masehi. 5 buku yang disengketakan itu hanya dipertanyakan di wilayah tertentu, tetapi diterima di daerah lain. Hal ini ditulis oleh sejarawan Eusebius dari Kaisarea. Kemudian tahun 100 sampai 400 Masehi, kanon ini ditutup secara resmi di Konsili Kartago. Nah, ini berlawanan dengan apa yang diajarkan Gereja Katolik Roma. Itu adalah sebuah sinode Afrika di Kartago yang menjadikan proklamasi bersejarah dan yang menjadikan 27 kitab perjanjian baru sebagai kanon. Roma tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi Konsili Kartago itu hanya menetapkan apa yang sudah beredar dan diterima secara universal oleh seluruh gereja pada waktu itu. Itu bukan inisiatif gereja di Roma. Menariknya lagi, gereja-gereja tempat proklamasi ini dibuat itu akhirnya terpecah menjadi gereja timur Konstantinopel yang sekarang menjadi gereja ortodoks saat ini. Selama masa perpecahan ini, teman-teman, sejumlah buku-buku yang disengketakan itu ada tambahan yang dibacakan di beberapa gereja. Tambahannya adalah surat Gembala Hermas, kemudian surat 1 Klemen, Didake, surat Barnabas, kitab kebijaksanaan Salomo, dan Wahyu akhir zaman menurut Petrus atau Apocalypse of Peter. Ya. Nah, ini tidak berarti bahwa orang Kristen mula-mula menganggap mereka terilhami, tetapi merasa bahwa kitab-kitab itu layak dibaca di kebaktian. Nah, sama seperti Alkitab modern kita itu memiliki tulisan-tulisan yang tidak diinspirasi, seperti esai, informasi sejarah, apokrifa, kamus, konkordasi Alkitab yang diikat bersama dengan buku-buku Alkitab lainnya. Ya. Gereja Ortodoks sejak awal itu mengumpulkan kitab-kitab
yang dianggap sakral, ya meskipun batas-batasnya tidak jelas dan tidak sama, di beberapa wilayah itu berbeda-beda. Tulisan suci itu mencapai status kanoniknya pada abad kedua. Gereja itu tidak memutuskan isi kanon, melainkan diakui sebagai buku-buku kanonik dalam lingkaran yang semakin luas yang digunakan sebagai tulisan otoritatif sejak awal. Ini ada di dalam Lee Martin McDonald, James A. Sander, editor Debat Kanon, Peter Bala, Bukti untuk Kanon Kristen Awal Abad Kedua dan Ketiga, halaman 372 tahun 2002. Kita lihat kitab yang diperdebatkan pada waktu itu, kitab Ibrani teman-teman. Papirus 46, ini disimpan di Chester Beatty ya, Chester Beatty Papyrus tahun 200 Masehi, ini berisi kitab Ibrani. Kita memiliki naskah dari periode waktu yang sama sampai akhir abad kedua yang mendokumentasikan semua kitab perjanjian baru dengan baik. Kita tidak perlu berspekulasi tentang apakah surat kepada orang-orang Ibrani ini adalah bagian dari kumpulan surat-surat Paulus. Jadi beberapa ilmuwan mengatakan ini yang nulis bukan Paulus gitu ya. Penulisnya masih dipertanyakan, tetapi bukti-bukti menunjukkan bahwa gereja mula-mula itu memasukkan surat kepada orang-orang Ibrani ini di dalam kumpulan surat-surat Paulus. Ya, karena kita mempunyai contoh kanon abad kedua dari kumpulan surat Paulus yaitu Papirus 46 yang berisi kitab Ibrani. Benar-benar ada. Jadi pandangan gereja Kristen awal itu memandang bahwa kitab Ibrani sebagai buku yang ditulis oleh Paulus. Saya pun juga memegang pandangan ini teman-teman ya. Jadi ada bukti bahwa kitab Ibrani itu selalu dimasukkan di dalam kumpulan surat-surat Paulus. Misalnya ketika Irenaeus, Clemens dari Alexandria dan Origen itu merujuk pada buku-buku perjanjian baru, mereka semua hanya merujuk kepada tulisan-tulisan Paulus. Ya karena semua orang tahu nih yang mana. Ya tadi kita sudah belajar bahwa mereka mengklasifikasikan kanon perjanjian baru sebagai Injil, surat-surat Paulus, surat-surat lainnya, dan kitab Wahyu. Kemudian surat Rasul Petrus yang kedua. Referensi paling awal oleh penulis apostolik kepada kitab 2 Petrus itu adalah Bapa Gereja kita Origen tahun 225 Masehi. Dikatakan teman-teman, dan Petrus yang di atasnya gereja Kristus dibangun, di mana gerbang neraka tidak akan menguasainya, dia mengutip Matius 16 ayat 18, itu telah meninggalkan sebuah surat yang diakui dan juga mungkin surat kedua, tetapi ini diperdebatkan. Origen menulis itu ya. Karena itu Origen mengetahui ada 2 surat Rasul Petrus, tetapi menyatakan bahwa beberapa orang itu membantah keasliannya. Kemudian kitab Yakobus atau surat Rasul Yakobus. Kutipan paling awal dari penulis apostolik ini juga didapat dari Bapa Gereja kita Origen tahun 225 Masehi. Dia menulis surat bertuliskan nama Yakobus. Jadi Origen itu menuliskan komentarnya terhadap Injil Matius. Kemudian mereka berpikir kalau begitu bahwa dia adalah anak Yusuf dan Maria. Jadi Yakobus ini anak Yusuf dan Maria. Tetapi ada yang mengatakan mendasarkan pada tradisi dalam Injil menurut Petrus, seperti yang disebut atau kitab Yakobus, itu bahwa saudara-saudara Yesus ini adalah putra Yusuf dari istri sebelumnya yang dinikahinya sebelum Maria. Jadi ada yang mengatakan bahwa saudara-saudara ini adalah kakak-kakaknya Yesus. Ya, jadi anak-anak Yusuf dengan istri sebelumnya. Tetapi tidak ya teman-teman ya, yang benar adalah ini semua adik-adiknya Yesus. Jadi hasil pernikahan antara Yusuf dan Maria ya, punya anak 4 ya, laki-laki 4 ya. Ini adalah komentar Bapak Gereja kita Origen atas Injil Matius. Nah, Yakobus itu juga sering dikutip oleh Origen di dalam komentarnya di dalam Injil Yohanes. Ya, kemudian dikatakan demikian teman-teman, Gereja Alexandria itu selalu menyertakan kitab Yakobus di dalam kanon bersama dengan sejumlah surat-surat Katolik ya atau surat-surat umum lainnya atas dasar otoritas yang setara dengan surat-surat lainnya. Hal ini ada di dalam pengantar perjanjian baru Theodor Sand tahun 1909 halaman 124. Nah, berdasarkan pandangan ini bahwa kanon itu sedikit berbeda pada tahun-tahun awal berdasarkan distribusi geografisnya, tampaknya logis ini bahwa surat Yakobus itu ditulis untuk wilayah kota Alexandria Mesir. Kemudian kitab 2 Yohanes atau surat Yohanes yang kedua ya. Kanon Muratorian tahun 200 Masehi itu memasukkan surat 2 Yohanes ini di dalam kanonnya teman-teman. Kemudian Bapa Gereja kita Hippolytus tahun 170-235 Masehi itu menerima surat 2 Yohanes sebagai tulisan suci. Kemudian Irenaeus tahun 180 Masehi ini juga mengutip dari surat Yohanes yang kedua ini.
Kemudian Robert M. Grant itu menulis di dalam bukunya The Formation of the New Testament, Robert M. Grant tahun 1965 halaman 155, bahwa Irenaeus itu mengutip 1 Yohanes di dalam Against Heresies, ya. Dan 3 paragraf kemudian merujuk kembali ke surat yang sama tetapi mengutip dari 2 Yohanes. Dia mungkin menganggap 1 dan 2 Yohanes ini sebagai satu kitab. Mungkin dia juga mengutip dari ingatannya. Yang ketiga teman-teman, apakah Bapak Gereja kita Polikarpus tahun 110 Masehi itu mengutip 3 Yohanes? Polikarpus itu dianggap mengutip 3 Yohanes 1 ayat 8, yaitu teman-teman di dalam kebenaran. Ini adalah surat Polikarpus kepada orang-orang Filipi ya. Karena itu berdirilah teguh dalam hal-hal ini dan ikuti teladan Tuhan, teguh dan tidak dapat diubah dalam iman. Mengasihi semua saudara dan terikat satu sama lain, berkumpul bersama dalam kebenaran, menunjukkan kelemah lembutan Tuhan dalam hubunganmu satu sama lain dan tidak membenci siapapun. Ini adalah tulisan Polikarpus untuk jemaat di Filipi, bab 10 ayat 1. Kemungkinan besar ini bukan kutipan langsung, ya, tapi merupakan kiasan, bisa juga teman-teman ya. Yang terakhir adalah kitab Wahyu. Bapak gereja kita Justin Martyr tahun 150 Masehi itu merujuk dan mengutip Wahyu 20. Dikatakan demikian, dan selanjutnya ada seorang yang spesial bersama kita, yang namanya adalah Yohanes, salah satu rasul Kristus, yang bernubuat melalui wahyu yang diberikan kepadanya bahwa mereka yang percaya kepada Kristus, kita akan tinggal 1000 tahun di Yerusalem. Dan sesudah waktu itu, ya, dan singkatnya kebangkitan abadi dan penghakiman semua manusia juga akan terjadi. Ini dia tulis di dalam bukunya Dialog with Trypho. Kemudian kanon Muratorian tahun 200 Masehi itu memasukkan kitab Wahyu ini sebagai salah satu kitab kanoniknya. Bapak gereja kita Hippolytus tahun 170-235 Masehi menerima kitab Wahyu ini sebagai tulisan suci. Sekarang kita melihat penetapan resmi kanon perjanjian baru. Tadi kita sudah melihat sejarahnya. Gereja itu menetapkan kanon secara resmi dan menutup kanon itu di Konsili Kartago tahun 397 Masehi. Memuat 27 kitab perjanjian baru yang sudah beredar dan disepakati, juga memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika. Kemudian gereja itu terpisah ya menjadi gereja barat dan gereja timur. Gereja timur menutup kanonnya itu di Konsili Quinisektum tahun 692 Masehi. Keempat kitab Injil itu disebut dengan tetramorph atau keempat bentuk ya. Konsili Quinisektum itu dilakukan di bawah pemerintahan Kaisar Justianus II. Ini untuk gereja ortodok timur ya. Jadi Kaisar Justianus II ini kaisar yang sangat baik ya teman-teman. Dia meniadakan beberapa perayaan pagan pada zaman itu yang masih dirayakan ya. Kemudian dia juga memerintahkan supaya kanon ini ditetapkan kembali. Itu dilakukan atas prakarsanya ya sehingga terbentuk Konsili Quinisektum tahun 692 Masehi. Injil-injil dan surat-surat di Perjanjian Baru ini sudah beredar luas dan diterima oleh semua jemaat ya sehingga sudah diterima sebagai kanon. Apa saja sih persyaratan dari kitab-kitab yang dimasukkan di dalam kanon Perjanjian Baru? Itu nggak sembarangan teman-teman. Ada ukurannya, ada standarnya. Yang pertama yang ditetapkan oleh bapak-bapak gereja kita, bahwa surat-surat ataupun kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru itu harus ditulis oleh para rasul. Ya, jadi harus ditulis oleh para rasul atau mempunyai rantai murid dengan para rasul. Jadi teman atau murid langsung dari para rasul. Ya, jadi yang menulis siapa dulu nih? Makanya sekalipun misalnya nih Injil Matius itu tidak ditandatangani ya oleh Matius si pemungut cukai gitu ya. Tetapi semua gereja tahu teman-teman. Karena masih hidup pada waktu itu. Ya, jadi pada waktu itu tidak mempunyai kebiasaan seperti sekarang ya. Misalnya buku-buku itu ditulis oleh siapa ya. Kemudian nanti ada hak cipta dan sebagainya. Pada waktu itu belum ada teman-teman ya. Tetapi gereja itu tahu karena para rasul masih hidup pada waktu itu. Kemudian standar yang kedua, tulisannya itu harus sesuai dengan ajaran para rasul atau rasuliah. Artinya itu disortir langsung oleh para rasul yang masih hidup pada waktu itu. Jadi tulisan-tulisan surat-surat Rasul Paulus ya itu disortir teman-teman. Rasul Petrus membacanya, nanti kita lihat ya. Jadi Petrus di dalam suratnya itu mengatakan surat-surat Rasul Paulus itu sulit dicerna. Ya. Jadi hanya untuk orang-orang yang berpendidikan karena memang Paulus ini orangnya pintar.
Ya, Rasul Petrus sendiri mengakui kalau kamu membaca surat-surat Paulus, ya, beberapa orang tuh memelintir perkataan Rasul Paulus, ya, sama seperti yang dilakukan oleh kaum muslim. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memahami. Mereka harus mendalami dulu Tanakh atau perjanjian lama itu, baru mereka bisa memahami pola pikir Rasul Paulus, ya. Nah, itu teman-teman. Jadi disortir. Rasul Petrus itu membaca surat-surat Rasul Paulus, membaca ajarannya, ya. Kemudian standar yang ketiga, surat-surat atau kitab-kitab itu dibacakan secara umum di dalam pertemuan mingguan jemaat, diterima secara luas oleh jemaat pada waktu itu. Ya, jadi Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas, ya, Injil menurut Yohanes, ya, itu dibacakan ya secara luas di dalam jemaat. Yang keempat, isinya itu harus konsisten dan tidak boleh saling bertentangan. Harus mengajarkan kesucian dan bukan dongeng-dongeng gnostik. Ya, jadi isinya itu harus berdasarkan fakta, tidak boleh ditambah-tambahi dengan dongeng, ya. Nah, yang kelima, harus ditulis di zaman para rasul masih hidup atau di zaman apostolik. Jadi tulisan-tulisan sesudah Rasul Yohanes mati, ya, yang paling meninggal paling belakang, paling akhir itu kan Rasul Yohanes, ya. Tulisan-tulisan sesudah Rasul Yohanes mati itu tidak lagi bisa dimasukkan di dalam kanon perjanjian baru. Kenapa? Karena sudah nggak ada lagi pensortirnya, teman-teman. Penyaringnya itu udah nggak ada. Ya, karena itu kanon sudah ditutup ketika kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu selesai dan dimasukkan di dalam kanon perjanjian baru. Keempat Injil ini dikenal dengan tetramorf atau keempat bentuk. Kita lihat ya. Jadi pada abad pertama bahasa Yunani sangat umum digunakan. Jadi semua murid Yesus walaupun mereka orang-orang Yahudi, sudah sejak tahun 300 sebelum Masehi mereka menggunakan bahasa Yunani karena pengaruh Helenisme pada waktu itu. Hanya orang-orang di Yudea yang menggunakan bahasa Aramaik, kemudian bahasa Ibrani itu khusus para elit yang ada di Bait Suci yang masih bisa berbahasa Ibrani pada waktu itu. Ke-27 kitab perjanjian baru itu semuanya ditulis di dalam bahasa Koine Greek atau bahasa Yunani Koine. Itu adalah bahasa umum di Mediterania Timur. Ya, dari sejak masa penaklukan Alexander Agung tahun 335 sampai 323 sebelum Masehi hingga evolusi bangsa Yunani Bizantium sekitar tahun 600 Masehi. Kemudian mereka menggunakan bahasa Latin sesudah itu, ya. Nah, semua karya-karya yang tergabung di dalam kitab-kitab perjanjian baru ini kemungkinan ditulis paling akhir tidak lebih dari 70 atau 90 Masehi. Walaupun beberapa ilmuwan mengatakan kitab Wahyu ditulis kira-kira tahun 90 Masehi, ada yang meyakini kurang dari itu, teman-teman. Ya, kita nggak mempermasalahkan hal itulah, ya. Kita pakai aja tanggal yang paling akhir, kira-kira tahun 90 Masehi. Bapak gereja kita, Irenaeus, pada akhir abad kedua itu sudah mengakui keempat Injil. Jadi keempat Injil ini selalu ada di dalam kanon yang tetap, ya, di semua jemaat gereja pada waktu itu. Injil Matius itu menceritakan mengenai Yesus sebagai Raja Mesias. Ya, jadi Injil Matius ini penuh berisi penggenapan dari semua nubuatan perjanjian lama. Singa atau lion itu adalah simbol daripada Injil Matius. Kemudian Injil Markus itu menceritakan kisah Yesus sebagai seorang hamba, ya, yang menyerahkan dirinya sebagai penebus dosa kita. Dan kemudian dia datang, ya, untuk menjadi penebusan bagi kita. Lembu itu adalah simbolnya. Jadi ini berkesesuaian dengan keempat wajah Mesias. Ketika nanti kita belajar Injil dan kita belajar peta kemah Israel, kita akan melihat bahwa Tuhan itu selalu menggunakan keempat wajah ini, ya, singa, lembu, manusia, dan Raja Wali. Injil Lukas itu menggambarkan Yesus sebagai anak manusia, ya, yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Manusia itu adalah simbol daripada Injil Lukas. Injil Yohanes itu menggambarkan Yesus dari atas, teman-teman. Jadi kalau ketiga Injil itu melihat Yesus, ya, dari sudut pandang manusia, ya, dari bumi, ya. Injil Yohanes itu melihat Yesus dari atas. Nanti kita ketika membandingkan kisah mengenai Yesus, ya, dari ketiga Injil ini dengan kitab Wahyu, kita akan melihat gambarannya lebih jelas. Injil Yohanes itu menggambarkan Yesus sebagai sang firman yang turun mengambil rupa manusia. Mesias artinya yang diurapi, dan Raja Wali
atau eagle itu adalah simbol daripada Injil Yohanes. Di dalam Alkitab, firman Tuhan itu selalu konsisten. Jadi kita itu bisa menafsirkan karena firman Tuhan itu selalu ditulisnya konsisten, ya tidak berubah. Kalau nanti kita belajar di perjanjian lama teman-teman, ketika orang Israel itu berkemah di padang gurun, di sebelah timur ada 3 suku berkemah di bawah panji-panji Yehuda. Yehuda itu simbolnya adalah singa, emblemnya, ya, atau lambang benderanya, lambang panji-panjinya. Kemudian di sebelah baratnya ada 3 suku berkemah di bawah panji-panji Efraim yang simbolnya adalah lembu. Kemudian di sebelah utara itu 3 suku di bawah panji-panji suku Dan, simbolnya adalah Raja Wali. Di sebelah selatan ya ada 3 suku di bawah panji-panji Ruben, simbolnya adalah manusia. Nanti ketika kita belajar kitab Yeskiel melihat kerub dengan 4 wajah yang kita sebut the 4 faces of Yahweh atau 4 wajah daripada Mesias. Ya, jadi kerub itu punya 6 sayapnya, wajahnya ada 4 teman-teman. Yaitu wajah singa, wajah manusia, wajah Raja Wali, dan wajah lembu. Ya, nanti ketika kita melihat di kitab Wahyu, makhluk-makhluk surgawi ini ada lagi. Ya, semuanya konsisten. Ya, yang satu berwajah seperti manusia, yang satu lagi berwajah seperti singa, satu lagi berwajah seperti Raja Wali, dan satu lagi berwajah seperti lembu. Ketika nanti kita belajar tabernakel Musa, ya itu ada 4 tiang, itu melambangkan 4 Injil. Ya, nah makanya Injil ini selalu bersesuaian teman-teman. Cuma ada 4. Kenapa? Karena ini menggambarkan the 4 faces of the Messiah. Ya, 4 wajah daripada Mesias sendiri. Sekarang kita mau melihat sinode Hippo yang mendahului konsili di Kartago ya, yang menetapkan kanon perjanjian baru. Di dalam Sinode Hippo tahun 393 Masehi, ini terkenal karena ada 2 tindakan khusus yang diambil pada waktu itu. Yang pertama, suatu konsili para uskup yang membuat daftar dan menyetujui suatu kanon Alkitab Kristen yang bersesuaian isinya dengan Alkitab modern kita sekarang. Termasuk di dalamnya adalah kitab-kitab yang ada di Gereja Katolik Roma yang disebut dengan Deuterokanonika dan di Gereja Protestan disebut dengan Apokrifa. Daftar ini tidak memasukkan sejumlah kitab yang dianggap kanon oleh gereja ortodok. Kanon ini kemudian disetujui ya, diresmikan di Konsili Kartago. Konsili-konsili sebelumnya juga pernah menyetujui kanon yang mirip tapi agak berbeda susunannya. Kemudian keputusan yang kedua yang diambil dalam Sinode Hippo, konsili ini juga menegaskan persyaratan apostolik mengenai tarak untuk para pejabat gerejawi, jadi tidak menikah dan sebagainya ya. Hidup membiara begitu ya. Dan menyatakan kembali bahwa persyaratan itu berlaku untuk semua orang yang ditasbiskan. Ditambah aturan bahwa seluruh anggota keluarga orang itu juga harus penganut Kristen sebelum orang itu ditasbiskan. Nah, daftar kitab-kitab suci kanonik yang tercantum ya di dalam kanon ke-36 dari Sinode Hippo ini semua kitab perjanjian lama teman-teman. Ya, kitab Taurat, kemudian Yosua, Hakim-Hakim, Rut. Kitab Raja-Raja ada 4 kitab yang nanti kemudian menjadi 1-2 Samuel dan 1-2 Raja-Raja. Kitab Tawarik ada 2, kitab Ayub, Mazmur, kemudian 5 kitab Salomo, 12 kitab para nabi, kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, kemudian ada Deuterokanonikalnya ya, Tobit, Yudit, Esther, Esra ada 2 kitab, kemudian Makabe ada 2 kitab. Perjanjian baru, Injil ada 4 kitab, kemudian Kisah para Rasul ada 1 kitab, Surat Paulus ada 14 ya, termasuk di dalamnya surat untuk orang Ibrani. Kemudian surat Rasul Petrus ada 2, surat Rasul Yohanes ada 3, surat Rasul Yakobus, surat Rasul Yudas, Wahyu Yohanes ada 1 kitab. Kemudian di Konsili Trente tahun 1546 Masehi, ini memasukkan Deuterokanonika Katolik. Ya, ada tambahan lagi nih, Tobit, Yudit, tambahan kitab Esther yang disebut juga dengan Esther Vulgata. Kebijaksanaan Salomo, kemudian Sirak. Ya, kitab Sirak disebut juga Putra Sirak atau Ecclesiasticus. Kemudian kitab Baruk, ini juru tulisnya Nabi Yeremia ya. Tambahan kitab Daniel, ini ada doa Asaria dan lagu pujian 3 pemuda yang disebut dengan Daniel Vulgata. Kemudian kisah Susana dan Daniel, kemudian Daniel dengan Dewa Bel dan Naga. Dan ditambah dengan 1-2 Makabe.
Daftar kitab-kitab yang ditolak dan tidak dianggap sebagai bagian dari kanon perjanjian baru itu antara lain kitab Yobel, surat Barnabas, Gembala Hermas, surat Paulus untuk jemaat di Laodikia, kemudian 1 dan 2 Clemens, khotbah Petrus, wahyu akhir zaman menurut Petrus atau The Apocalypse of Peter, kemudian Injil menurut orang Mesir dan Injil menurut orang Ibrani. Kitab Yobel kemarin kita sudah membahas ya, ditulis sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Naskah tertua dan terlengkap ini bisa kita temukan di dalam The Dead Sea Scroll atau Gulungan Laut Mati. Buku ini mengklaim seorang malaikat itu mengungkapkan pesan kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi gereja-gereja lain menolak kitab Yobel ini masuk di dalam kanonnya kecuali gereja Ortodoks Ethiopia ya. Jadi kitab Yobel ini berada di dalam kanon resmi gereja Ortodoks Ethiopia bersamaan dengan kitab Henokh ya. Kitab Yobel ini disebut juga The Book of the Visions. Tapi kitab Yobel ini merupakan kitab sejarah yang cukup penting ya, sehingga ini beredar di antara kaum Essen yang ada di komunitas Qumran sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Jadi Musa memang tidak pernah melihat kitab Yobel ini teman-teman ya. Tapi kita dapat belajar sesuatu nih tentang kepercayaan pada zaman itu. Surat Barnabas ini ditolak karena tanggalnya yang terlambat. Jadi kira-kira tahun 90 sampai 130 Masehi ya. Kita bisa berargumen kuat bahwa tidak mungkin Rasul Barnabas yang ada di dalam Kisah Para Rasul yang menulisnya karena sudah mati ya. Surat Barnabas ini juga menggunakan sistem numerologi yang sangat dipertanyakan, jadi tidak bisa dipercaya keakuratannya. Surat Barnabas ini bukan Injil Barnabas ya teman-teman yang dipakai oleh kaum muslim untuk menyerang kita, ini berbeda ya. Kemudian Gembala Hermas ini banyak dibaca di gereja mula-mula. Surat Paulus kepada jemaat Laodikia ini juga ditolak. Ya, buku ini atau kitab ini kemungkinan disusun sebagai tanggapan terhadap Kolose 4 ayat 16. Jadi Paulus itu menulis, "Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu." Surat untuk jemaat di Laodikia ini tampaknya merupakan kompilasi dari surat-surat Paulus lainnya. Kitab ini tidak mengandung bahan yang luar biasa gitu ya atau yang spesial. Tidak ada manuskrip Yunani yang ditemukan dari kitab ini teman-teman. Jadi ini ditolak oleh gereja. Beberapa ahli berpendapat surat untuk Laodikia ini sama dengan surat untuk jemaat di Efesus. Jadi sesudah dibacakan di jemaat Laodikia, kemudian dibacakan kepada jemaat di Efesus. Selama berabad-abad, beberapa Alkitab Latin Barat itu memuat surat dari Paulus kepada jemaat Laodikia ini teman-teman. Ya, salinan Alkitab tertua yang diketahui dari surat ini ada di dalam sebuah manuskrip Fulda yang ditulis untuk Victor dari Capua tahun 546 Masehi. Kemudian surat untuk jemaat Laodikia ini juga disebutkan oleh banyak penulis ya sejak abad keempat dan seterusnya, terutama oleh Paus Gregorius Agung. Kemudian John Wycliffe itu memasukkan surat Paulus kepada jemaat Laodikia ini di dalam terjemahan Alkitabnya dari bahasa Latin ke bahasa Inggris. Namun surat ini bukan tanpa kontroversi karena tidak ada bukti dari teks Yunaninya. Surat ini terdiri dari 20 ayat. Kemudian dijelaskan oleh Profesor Rudolf Knopf tahun 1874-1920 dan Gustav Kruger tahun 1862-1940 sebagai penambalan yang tidak berguna dari bagian-bagian dan frase Paulin lainnya, terutama surat kepada Filipi. Jadi teks surat Paulus kepada jemaat Laodikia ini hampir secara bulat dianggap sebagai pseudepigrafal ya atau pemalsuan ya, karena ketika kanon Alkitab Kristen diputuskan itu tidak muncul di dalam salinan Alkitab berbahasa Yunani sama sekali. Juga tidak dikenal di dalam bahasa Suryani atau versi lainnya. Jerome yang menulis terjemahan Alkitab Latin ya, jadi dia menerjemahkan Alkitab ke bahasa Latin yang disebut juga Alkitab Vulgata, menulis pada abad keempat, surat untuk jemaat Laodikia ini ditolak oleh semua orang. Ya, surat ini dianggap otoritatif karena muncul di lebih dari 100 salinan awal bahasa Latin. Jadi hanya ada di dalam bahasa Latin saja. Nah, menurut Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem, ada naskah Latin Vulgata yang memuat surat ini itu berasal dari abad ke-6 dan 12. Termasuk naskah Latin F, ya, Codex Fuldensis, kemudian Codex MQBD, ya, Armacanus,
kemudian Kodeks C dan Kodeks L. Ya. Karya standar Wilhelm Schleiermacher, Apokrifa Perjanjian Baru, bab 14, Pseudegrapha Apostolik, mencakup bagian tentang surat Latin ke Laodikia dan terjemahan teks Latinnya. Kemudian surat Clemens yang pertama, Clemens dari Roma, itu diyakini adalah rekan kerja Rasul Petrus yang ada di Filipi 4 ayat 3. Surat ini anonymous ya, jadi tidak mempunyai nama sebenarnya surat 1 Clemens ini ya. Tapi sangat mungkin bahwa 1 Clemens ini tidak diinspirasi karena ia menyebutkan mitos mengenai burung phoenix ya sebagai makhluk hidup yang sebenarnya katanya ya. Nah, kemudian surat 2 Clemens, kitab ini secara luas ditolak sebagai pemalsuan ya yang ingin dibangun di atas surat Clemens yang pertama. Jadi secara umum surat 2 Clemens ini dianggap palsu ya. Surat 1 Clemens ini dipicu oleh pertikaian di Korintus yang menyebabkan pencopotan beberapa jabatan presbiter. Ya, jadi para presbiterian pada waktu itu ya. Nah, karena tidak ada seorang pun dari penatua ini dituduh melakukan pelanggaran moral, 1 Clemens dalam suratnya itu menuduh bahwa pemecatan para pemimpin gereja ya atau presbiter ini dilakukan dengan tuduhan kosong dan tidak dapat dibenarkan. Jadi surat 1 Clemens ini sangat panjang, 2 kali lebih panjang daripada surat kepada jemaat di Ibrani ya, kitab Ibrani kita, dan memuat banyak referensi ke perjanjian lama. 1 Clemens menawarkan bukti berharga tentang keadaan pelayanan di gereja mula-mula. Jadi kita bisa tahu pada waktu itu gereja mula-mula itu bagaimana keadaannya ya. Dia menyerukan jemaat Korintus untuk bertobat dan mengembalikan para pemimpin yang telah mereka tinggalkan. Jadi dalam suratnya dia menjelaskan bahwa para rasul itu telah menunjuk para uskup dan diaken. Dan bahwa mereka telah memberikan instruksi. Jadi para rasul-rasul itu sudah menunjuk uskup dan diaken. Dan memberikan instruksi tentang bagaimana harus melakukan pelayanan. Dan bahwa orang-orang Kristen itu harus taat pada pemimpin mereka. Nah, sang penulis menggunakan istilah uskup. Ya, yang disebut juga pengawas atau episkopos. Dan penatua. Jadi mereka menggunakan jabatan gereja yang disebut dengan pengawas, episkopos, dan penatua ya secara bergantian. Nah, referensi perjanjian baru dari surat 1 Clemens ini mencakup peringatan untuk percaya kepada surat Rasul Paulus yang diberkati. Jadi surat 1 Clemens ini menunjuk kepada surat-surat Rasul Paulus. Jadi mereka harus percaya kepada apa yang Rasul Paulus ajarkan di situ. Ya, yang ditulis untuk jemaat di Korintus ini. Referensi yang tampaknya menyeratkan dokumen tertulis ini adalah untuk jemaat di Roma dan Korintus. Jadi surat 1 Clemens ini tampaknya ditujukan kepada jemaat di Roma dan jemaat di Korintus. 1 Clemens ini juga menyinggung surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus dan menyinggung surat-surat Paulus kepada jemaat di Roma, Galatia, Efesus, Filipi, kemudian kepada Titus, 1 Timotius, dan banyak frase dari kitab untuk jemaat Ibrani dan dari kisah para rasul. Di dalam surat 1 Clemens itu dalam banyak contoh penulis meminta para pembacanya untuk mengingat kata-kata Yesus. Ya meskipun dia tidak mengaitkan perkataan ini dengan catatan ke dalam Injil tertentu. Ya referensi ke perjanjian baru ini digunakan sebagai sumber otoritatif yang memperkuat argumen surat itu ditujukan kepada gereja di Korintus. Selain itu 1 Clemens itu dengan jelas merujuk kepada kemartiran Paulus dan dengan sangat kuat menyiratkan kemartiran Petrus. Ya ini pada bab ke-5 ayat 4 hingga bab ke-6 ayat 1. Kemudian ditunjukkan juga oleh Thomas J. Heron dan kemudian oleh Richard Carrier pernyataan 1 Clemens bab 41 ayat 2. Ya dia menulis demikian teman-teman. Tidak di setiap tempat saudara-saudara persembahan itu dipersembahkan secara terus-menerus baik sebagai jawaban atas doa atau menyangkut dosa dan penelantaran. Tetapi di Yerusalem saja. Dan bahkan di sana persembahan tidak dibuat di setiap tempat tetapi hanya di bait suci, di pelataran mezbah. Setelah apa yang dipersembahkan diperiksa dengan teliti oleh imam besar dan pelayan-pelayan yang ditunjuk. Ya, jadi anak domba, persembahan-persembahan binatang itu harus diperiksa dulu oleh imam besar, ya. Kalau diketahui tidak bercacat baru boleh dipersembahkan. Nah, tulisan ini hanya akan masuk akal jika surat 1 Clemens itu disusun sebelum bait suci dihancurkan
pada tahun 70 Masehi. Ya, 1 Clemens ditulis pada masa ketika beberapa orang Kristen itu sangat menyadari bahwa Yesus itu belum kembali seperti yang mereka harapkan. Jadi kan Yesus berjanji akan datang kedua kalinya, ya. Nah, seperti surat Petrus yang kedua, surat ini mengkritik mereka yang memiliki keraguan tentang iman mereka karena kedatangan Yesus yang kedua belum terjadi. Surat 1 Clement itu dibacakan di depan jemaat ya secara umum dari waktu ke waktu di Korintus. Kemudian pada abad keempat sudah dibaca hampir di semua gereja-gereja lain. Surat ini dimasukkan di dalam Kodeks Alexandrinus pada abad kelima yang berisi seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu juga disertakan di dalam Injil Yohanes di dalam papirus koptik akmimik Yunani awal yang terpisah-pisah yang disebut dengan papirus 6. Surat 1 Clemens itu pertama terdaftar sebagai kanonik di dalam kanon para rasul, menunjukkan bahwa 1 Clement itu memiliki peringkat kanonik dalam setidaknya beberapa wilayah gereja Kristen purba. Ibnu Khaldun, orang muslim ya, menyebutkan sebagai bagian dari perjanjian baru. Menyatakan bahwa buku ini, kitab 1 Clement ini mungkin telah digunakan secara luas dan diterima baik di Spanyol atau Mesir pada abad ke-14. Jadi Ibnu Khaldun ini menyebut bahwa ada surat itu, ya, 1 Clement ini dimasukkan di dalam kanon perjanjian baru. Meskipun diketahui dari zaman dulu, dokumen pertama yang memuat surat dari Clement ini dipelajari oleh para sarjana barat, ini kemudian ditemukan kembali tahun 1628. Telah disertakan di dalam Alkitab Yunani kuno yang diberikan oleh Patriark Konstantinopel Cyril I kepada Raja Charles I dari Inggris. Salinan lengkap dari surat 1 Clement itu ditemukan kembali tahun 1873. Sekitar 400 tahun setelah kejatuhan Konstantinopel, ketika Philotheos Birenios menemukannya di dalam Kodeks Hierosolimitanus Yunani yang ditulis tahun 1056 Masehi. Karya ini ditulis di dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam setidaknya 3 bahasa pada zaman kuno. Terjemahan bahasa Latin dari abad kedua atau abad ketiga itu ditemukan di dalam naskah abad ke-11 di perpustakaan Seminari Namur, Belgia, dan diterbitkan oleh German Morin tahun 1894. Sebuah manuskrip Syria sekarang yang ada di Universitas Cambridge itu ditemukan oleh Robert Lubbock Bensley tahun 1876, diterjemahkan olehnya ke dalam bahasa Inggris tahun 1899. Dan terjemahan Koptik itu telah bertahan dalam 2 salinan papirus. Satu diterbitkan oleh Shea Smith tahun 1908 dan yang lainnya oleh F. Roche tahun 1910. Kita lihat cuplikan yang menarik dari 1 Clemens pasal 25 ayat 2 sampai 5. Lihatlah pertanda aneh yang terjadi di timur, tepatnya di tanah Arabia. Ada seekor burung yang dikenal sebagai Phoenix yang merupakan satu-satunya spesimen dari jenisnya dan memiliki kehidupan 500 tahun. Ketika tiba waktu meluruh dan kematian mendekatinya, ia membuat sarang untuk dirinya sendiri dari kemenyan dan mur dan rempah-rempah harum lainnya. Dan pada waktu yang ditentukan, ia masuk dan mati. Dagingnya membusuk menghasilkan larva kecil yang dipelihara oleh kelembapan burung yang mati dan menumbuhkan sayapnya. Setelah mencapai pertumbuhan yang penuh, mengambil sarang yang berisi tulang-tulang pendahulunya dan membawanya sepanjang jalan dari tanah Arab ke Mesir ke kota yang disebut Heliopolis. Di sana dalam cahaya penuh matahari dan di depan mata semua orang yang melihatnya, ia terbang ke altar matahari, menyimpannya di sana dan mempercepat kembali ke tanah kelahirannya. Dan ketika para imam memeriksa catatan waktu mereka mendapati bahwa kedatangannya telah menandai selesainya tahun ke-500. Sekarang ketika pencipta segala sesuatu bahkan menggunakan seekor burung untuk mengungkapkan besarnya janjinya kepada kita, betapa menakjubkan bahwa dia menjanjikan kebangkitan yang tersedia bagi mereka yang telah melayani dia dalam kekudusan dan dalam kepercayaan dengan iman yang teguh. Ini ayat 33 sampai 34. Jadi burung mistis yang disebut juga the sunbird ya, atau burung matahari, ini hidup kira-kira 500 tahun ya dalam mitosnya. Kemudian di dalam sarangnya ketika dia mau mati, dia merobohkan dirinya sendiri, meluruhkan dirinya di dalam api. Makanya burung Phoenix itu selalu diselubungi oleh nyala api. Ketika dia mati teman-teman, seekor burung Phoenix yang baru itu akan muncul dari dalam abu. Jadi menandai kematian dan kelahiran kembali.
Nah, bagi orang Kristen, ini menjadi simbol kematian dan kebangkitan Yesus. Digunakan sebagai simbolis gitu teman-teman ya, perumpamaan ya. Injil menurut orang Mesir, Bruce Metzger ini menempatkan tanggal kitab ini ditulis kira-kira tahun 150 Masehi. Hal ini kita bisa dapat dari Kanon Perjanjian Baru Bruce Manning Metzger 1987 halaman 169. Injil ini hanya diterima di Mesir. Jadi Injil ini dianggap memiliki doktrinal yang bukan merupakan ajaran gereja, tapi merupakan ajaran Gnostik Enkratites. Jadi mereka secara harafiah abstain ya, atau melarang diri dari minum anggur, makan hewani, kemudian dari pernikahan. Dan ini dianggap bukan ajaran gereja. Ini kita dapat dari The New Advent Catholic Encyclopedia Enkratites ya. Kemudian Injil menurut orang Ibrani. Tanggal kitab ini sulit diketahui, tapi mungkin awal-awal abad pertama. Buku ini sekarang telah hilang teman-teman. Injil menurut orang Ibrani ini sebuah karya literatur Kristen awal yang rujukannya sering dibuat oleh para bapak gereja di dalam 5 abad pertama, di mana dari sekitar 20 atau lebih fragmen yang disimpan mereka di dalam tulisan-tulisannya dan yang telah sampai kepada kita. Buku itu sendiri telah lama menghilang, jadi buku ini tidak pernah dianggap kanonik, tetapi ada beberapa kutipannya seperti misalnya Papias tahun 60 163 Masehi itu mengemukakan kisah lain ya tentang seorang wanita yang dituduh melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan yang termuat di dalam Injil menurut orang Ibrani. Hal ini diceritakan oleh sejarawan Eusebius ya, Historia Ecclesiastica. Nah, di dalam beberapa Injil disebutkan bahwa seorang wanita itu dikutuk oleh orang-orang Yahudi karena berdosa. Ya, ini wanita yang dianggap berzinah ya, dibawa ke tempat adat untuk dirajam agar ia dapat dirajam. Kita diberitahu bahwa ketika juru selamat melihat dia dan melihat bahwa mereka siap untuk melempari dia dengan batu, dia berkata kepada mereka yang ingin melemparkan batu ke arahnya, biarkan orang yang tidak berdosa mengangkat batu dan melemparnya yang pertama ya. Itu ada di dalam Yohanes 8 ya. Jika seorang yakin bahwa dia tidak berdosa, biarkan dia mengambil batu dan melemparinya. Dan tidak ada yang berani melakukannya. Ketika mereka memeriksa diri mereka sendiri dan mereka menyadari bahwa mereka juga memikul tanggung jawab untuk tindakan tertentu, mereka tidak berani melempari dia dengan batu. Hal ini juga dikutip oleh Didymus the Blind ya tahun 313-398 Masehi, Commentary on Ecclesiasticus ya. Jadi ini dikutip oleh bapak-bapak gereja kita termasuk Didymus the Blind. Ini adalah seorang pengajar ya, seorang pengajar Injil pada waktu itu. Didaskalia Apostolorum itu juga memuat cerita mengenai wanita yang kedapatan berzinah ini teman-teman. Tapi kali ini kita belum akan membahas Didaskalia Apostolorum ini ya. Nanti ketika kita membahas varian teks di dalam Perjanjian Baru, kita akan membahasnya. Para ahli memiliki berbagai pendapat tentang kapan tepatnya Perjanjian Baru ini ditulis. Pandangan umum bahwa semua buku Perjanjian Baru itu ditulis pada akhir abad pertama atau sekitar tahun 100 Masehi ya. Jadi sebelum tahun 100 Masehi sudah selesai ditulis. Seluruh Perjanjian Baru ditulis melalui upaya 8 orang. 6 diantaranya adalah Rasul Mesias yang terpilih. 3 adalah saksi mata dari kehidupan dan pelayanan Yesus, Matius, Petrus, dan Yohanes. 2 adalah saudara Yesus, Yakobus dan Yudas. 1 adalah Rasul Paulus secara khusus dipanggil untuk melayani Goyim atau bangsa-bangsa lain selama 3 tahun diajar oleh Kristus melalui Roh Kudusnya di tanah Arab. Galatia 1 ayat 17-18. 2 yang terakhir adalah Markus dan Lukas yang menulis Injilnya dan kitab kisah para rasul di bawah pengawasan Rasul Paulus, dan keduanya merupakan ring 2 dari 70 murid Yesus. Jadi Paulus itu tidak langsung berkhotbah, mengajar, enggak. Jadi 3 tahun itu dia merenungkan ya, ketika dia sudah mendapatkan penglihatan tentang Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus, itu dia belajar teman-teman. Ya, apa nih maksudnya? Ya, di mana Mesias? Dia belajar lagi semua kitab-kitab Perjanjian Lama teman-teman. Nah, baru dia mulai mengajar orang lain. Jadi Paulus itu mempersiapkan diri. Bukan asal langsung baru bertobat, langsung berkhotbah ya. Proses pengumpulan kitab-kitab Perjanjian Baru itu dimulai pada abad-abad pertama gereja Kristen, sangat awal. Jadi beberapa buku Perjanjian Baru sudah diakui. Paulus menganggap tulisan-tulisan Lukas itu sama otoritatifnya dengan Perjanjian Lama. Hal ini ada di dalam tulisannya 1 Timotius 5 ayat 18, lihat juga Ulangan 25 ayat 4 dan Lukas 10 ayat 7. Rasul Petrus itu mengakui tulisan-tulisan Paulus sebagai kitab suci. Jadi
Tidak benar tuduhan Paulus menciptakan kekristenan karena Rasul Petrus itu meneguhkan kerasulan Paulus, teman-teman, dan membaca semua tulisan-tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Anda bisa baca di 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Kemudian beberapa kitab Perjanjian Baru sudah diedarkan di antara gereja-gereja pada waktu itu. Kolose 4 ayat 16, 1 Tesalonika 5 ayat 27. Clement dari Roma menyebutkan setidaknya 8 buku Perjanjian Baru, yaitu tahun 95 Masehi. Ignatius dari Antioquia mengakui 7 buku, itu 115 Masehi. Polikarpus, seorang murid Rasul Yohanes, mengakui 15 buku, itu tahun 108 Masehi. Kemudian Irenaeus itu menyebutkan 21 buku Perjanjian Baru yang diakui, itu tahun 185 Masehi. Hippolytus mengakui 22 buku, tahun 170 sampai 235 Masehi. Kemudian pada tahun 397 Masehi, Konsili Kartago menerbitkan daftar buku-buku kanon yang masih kita gunakan sampai sekarang. Jadi kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru itu melalui satu proses, ya. Tahun 367 Masehi, Athanasius, uskup Alexandria, menulis surat Paskah yang berisi daftar ke-27 kitab Perjanjian Baru kita saat ini. Kemudian pada tahun 393 tadi kita sudah belajar, Sinode Hippo menegaskan kembali 27 kitab Perjanjian Baru kita saat ini. Dan pada tahun 397 Konsili Kartago menerbitkan daftar yang sama, jadi menguatkan apa yang sudah ada di dalam gereja. Ini adalah kitab-kitab kanon yang diakui sampai hari ini. Irenaeus yang wafat sekitar tahun 202 itu mengutip 21 buku dari Perjanjian Baru, tetapi tidak menggunakan Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 3 Yohanes, dan Yudas. Pada awal abad ketiga, Bapa gereja kita Origen dari Alexandria itu telah menggunakan ke-27 buku yang sama seperti di dalam Perjanjian Baru kita sekarang. Meskipun ada perselisihan tentang kanonisitas kitab Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Kemudian dalam surat Paskahnya tahun 367, Athanasius, uskup Alexandria itu memberikan daftar buku yang persis sama, yang secara resmi akan menjadi kanon Perjanjian Baru. Ia menggunakan kata dikanonisasi, ya, sehubungan dengan kitab-kitab itu, atau kanonizomena. Konsili pertama yang menerima kanon Katolik saat itu adalah Konsili Tren, ya, yang ada di Konsili Roma yang diadakan oleh Paus Damasus I tahun 382. Konsili kedua diadakan di Sinode Hippo tahun 393, menegaskan kembali daftar konsili sebelumnya. Ringkasan singkat dari tindakan tersebut dibacakan dan diterima oleh Konsili Kartago pertama tahun 397 Masehi dan Konsili Kartago kedua tahun 419 Masehi. Konsili-konsili ini terjadi di bawah otoritas Santo Agustinus yang menganggap bahwa kanon sudah ditutup. Pada tahun 405 Masehi, Paus Innocentius I itu mengirimkan daftar buku-buku suci kepada seorang uskup Galik, Exuperius dari Toulouse. Ketika para uskup dan dewan ini berbicara tentang masalah ini, mereka tidak mendefinisikan sesuatu yang baru, melainkan hanya meratifikasi apa yang sudah menjadi pikiran gereja. Dengan demikian sejak abad ke-5 dan seterusnya, gereja barat itu dengan suara bulat sudah menetapkan kanon Perjanjian Baru. Buku terakhir yang diterima secara universal adalah kitab Wahyu, ya, meskipun seiring waktu semua gereja timur juga akhirnya setuju, ya. Dengan demikian pada abad ke-5 baik gereja-gereja barat dan timur telah sepakat tentang masalah kanon Perjanjian Baru. Konsili Trente tahun 1546 menegaskan kembali finalisasi untuk Katolikisme setelah Reformasi Protestan. 39 artikel tahun 1563 untuk gereja Inggris dan pengakuan iman Westminster tahun 1647 untuk para presbyterian Inggris menetapkan finalisasi resmi untuk aliran-aliran baru kekristenan dalam terang iman reformasi. Bagi gereja Timur Ortodok, pengakuannya pada Konsili Quinisektum tahun 692 Masehi. Ya, sekalipun sejak tahun 300 Masehi sudah mengakui kitab-kitab tersebut. Sinode Yerusalem tahun 1672 itu tidak membuat perubahan pada kanon Perjanjian Baru untuk setiap gereja Ortodoks, tetapi menyelesaikan beberapa pertanyaan tentang
beberapa buku perjanjian lama kecil untuk Ortodoks Yunani dan sebagian besar yurisdiksi Ortodoks lainnya. Dan mereka memilih untuk menerimanya, jadi kanon sudah ditutup pada waktu itu ya. Konsili Kartago itu disebut sebagai konsili ketiga yang mengeluarkan kanon Alkitab pada tanggal 28 Agustus tahun 397 Masehi. Sumber utama dari Konsili Kartago itu berasal dari Codex Canonum Ecclesia Africanae yang menyajikan kompilasi dari tata cara yang diberlakukan oleh berbagai dewan gereja di Kartago selama abad keempat dan kelima. Di dalam salah satu bagian, ini muncul paragraf mengenai kanon kitab suci. Kemudian ditentukan bahwa selain kitab-kitab suci kanonik tidak ada yang boleh dibaca di gereja dengan sebutan kitab suci ilahi. Kitab-kitab suci kanonik ini adalah semua kitab perjanjian lama ya, ditambah Tobit, Yudit, Esther, 2 kitab Esdras dan 2 kitab Makabe. Kemudian untuk perjanjian baru sudah tetap ya, ke-27 kitab-kitab perjanjian baru semuanya dimasukkan. Tahun 303 Masehi teman-teman, saat Kaisar Roma ya, Diocletianus atau Gaius Aurelius Valerius Diocletianus itu melakukan penganiayaan yang besar-besaran dan meminta penghancuran semua tulisan-tulisan suci orang Kristen. Tentunya pada waktu itu sudah ada satu set kanon yang terdefinisi dengan baik dan diterima secara universal. Sehingga orang luar pun tahu buku mana yang dianggap orang Kristen sebagai kitab suci. Penganiayaan besar ini berlanjut sampai pada zaman Kaisar Galerius, teman-teman. Gaius Galerius Valerius Maximianus, tahun 311 Masehi. Penganiayaan ini sebenarnya sudah dimulai ya dari zaman Kaisar Nero Claudius, Kaisar Augustus Germanicus. Nero ini berkuasa sekitar tahun 54 sampai tahun 68 Masehi. Kemarin kita belajar dia melakukan pembakaran besar-besaran terhadap kota Roma. Kemudian dia mengkambing hitamkan bahwa orang-orang Kristen lah yang melakukannya. Jadi pada waktu itu banyak martir, orang Kristen dibunuh, ya, mayatnya dijadikan obor, kemudian dimakankan kepada binatang buas, teman-teman. Pada zaman Kaisar Nero. Penganiayaan terjadi lagi, teman-teman, pada waktu Kaisar Diocletianus ini, teman-teman, tahun 300-an, ya. Nah, pada tahun ini perintah kekaisaran itu diberikan bahwa semua gereja-gereja Kristen itu harus dihancurkan. Buku-buku suci itu harus dibakar. Ya, kemudian para pemimpin dan semua orang Kristen itu diserahkan untuk disiksa dan dipaksa untuk berkorban kepada dewa-dewa berhala. Nah, ini adalah penganiayaan yang paling menakutkan dari semuanya. Pada zaman ini menghasilkan banyak sekali martir. Ini tercatat di dalam sejarah Aramaik dari Theophanes the Confessor. Kemudian teman-teman ditulis juga demikian nih oleh Eusebius. Eusebius ini adalah sejarawan ya. Ini adalah tahun ke-19 dari pemerintahan Diocletianus, bulan Distrus, yang disebut juga bulan Maret di antara orang-orang Romawi. Di mana ketika perayaan Paskah Juru Selamat itu mendekat, sebuah surat kekaisaran diumumkan di mana-mana, memerintahkan gereja-gereja untuk diratakan ke tanah. Dan kitab suci harus dibakar di dalam api. Dan menyatakan bahwa mereka yang memegang jabatan kehormatan dicabut haknya. Dan bahwa pelayan rumah tangga jika mereka berpegang teguh pada iman kekristenan akan dirampas kebebasannya. Pernyataan tertulis pertama terhadap kami bersifat seperti itu. Tetapi tidak lama kemudian ketika surat-surat lain terus beredar, ia memerintahkan agar semua uskup gereja di setiap tempat berkomitmen untuk dipenjara. Lalu kemudian dipaksa untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewa berhala. Mereka mengalami siksaan, dicambuk, dipukul, diseret, pokoknya luar biasa ya penganiayaan pada waktu itu teman-teman. Ya, hal ini ditulis oleh Eusebius ya di dalam buku kitab sejarahnya. Sejarawan Eusebius menulis di dalam kata-katanya, kami melihat dengan mata kami sendiri kitab suci yang diilhami dan sakral itu dibakar di dalam api di pasar. Sebagai tanggapan terhadap surat kekaisaran yang memerintahkan penghancuran dengan api semua tulisan suci. Sejarah menunjukkan bahwa pihak berwenang Romawi pada waktu itu ya, tahu orang Kristen ini memiliki seperangkat tulisan suci yang dapat diidentifikasi dan mengetahui arti pentingnya bagi komunitas Kristen. Hierokles, gubernur Bitinia dan kepala para penganiaya itu mengetahui adanya Alkitab Kristen dan telah mencoba dalam 2 bukunya melawan orang Kristen untuk membuktikan kepalsuan tulisan suci. Ini dimaksud berarti tulisan-tulisan suci Kristen ya. Jadi
Sejak zaman Kaisar Nero itu sudah ada penganiayaan dan penghancuran tulisan-tulisan suci yang luar biasa teman-teman. Tapi kemarin kita belajar ternyata manuskrip Alkitab menjadi juara satu. Betul ya? Dalam kondisi berabad-abad ya teman-teman, bukan sebentar ya. Dari sejak zaman Kristen muncul sampai ratusan tahun, sampai zaman tahun Konstantinus ya, Konstantin Agung. Baru mulai keadaannya berbalik teman-teman. Tapi selama berabad-abad orang Kristen itu dianiaya, tulisan-tulisannya dibakar. Tapi kita melihat kemarin bukti-bukti bahwa manuskrip itu ternyata bertahan luar biasa dan menjadi juara satu ya. Orang-orang Kristen ini mungkin menyembunyikan tulisan-tulisan mereka. Mereka memberikan teks-teks apokrifa atau bidat-bidat. Ya, atau dalam beberapa kasus juga memperdebatkan apa yang harus diserahkan dan apa yang tidak. Tetapi sebagian besar mereka tahu buku-buku apa yang dicari oleh para prajurit ini. Ya. Hal ini ada di dalam tulisan Lee Martin McDonald, James A. Sanders, editor Debat Kanon, Everett Ferguson, faktor-faktor yang menuju pemilihan dan penutupan perjanjian baru. Ya, penutupan kanon perjanjian baru, halaman 317 tahun 2002. Kemudian ketika Kaisar Konstantin Agung, ya Konstantinus Agung, Konstantin the Great, situasinya menjadi berbalik karena Kaisar Konstantin ini akhirnya masuk menjadi Kristen ya. Ibunya Helena jadi Kristen, dia jadi Kristen. Nah, pemerintah Romawi kemudian membiayai penggandaan salinan tulisan suci ini alih-alih menghancurkannya. Jadi Konstantin Agung itu mengarahkan Eusebius untuk mempersiapkan diri bagi gereja-gereja di Konstantinopel 50 salinan dari tulisan suci yang kamu tahu sangat diperlukan untuk pemulihan dan digunakan di dalam instruksi gereja. Jadi justru di bawah pemerintahan Kaisar Konstantin, Kristen ini berkembang luar biasa. Yang tadinya dihancurkan menjadi Kaisar Konstantin bilang katanya sekarang pokoknya digandakan tulisan-tulisan itu, kita biayain katanya ya, dibiayai sama pemerintah. Eusebius mengatakan pemenuhannya yang segera atas permintaan tersebut. Hal ini diakui melalui surat dari Konstantin, ya Vid Konstantin 4 ayat 37. Ya, jadi Konstantin itu tahu ada entitas seperti kitab suci Kristen yang diperlukan untuk membaca di depan umum ya di gereja-gereja yang baru yang sedang dibangun di Konstantinopel pada waktu itu. Dan buku-buku tertentu itu disalin dan yang lainnya ditinggalkan. Nah, Komisi Konstantin Agung ini tidak mengharuskan orang Kristen memutuskan apa isi tulisan suci itu. Nah, ini dimaksudkan untuk menggantikan salinan tulisan suci yang sudah dimusnahkan di dalam masa-masa penganiayaan. Hal ini juga ada di dalam buku yang sama yang sudah saya sebutkan tadi. Ini adalah sejarah kanonisasi oleh bapak-bapak gereja kita, teman-teman. Anda lihat itu yang paling kiri, misalnya contohnya Clement dari Roma. Dia hanya mengkonfirmasi 3 Injil ya, Matius, Markus, Lukas, kemudian Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, dan seterusnya. Itu tahun 95 Masehi. Kemudian Bapak gereja kita Justin Martyr, yaitu kira-kira tahun 100-an, dia sudah mengutip 4 Injil ditambah dengan kitab Wahyu. Kemudian Polikarpus lebih lengkap lagi daftarnya, itu sekitar tahun 110 Masehi. Kalau kita lihat sekarang teman-teman, keempat Injil itu hampir sepenuhnya dikutip secara lengkap ya, kira-kira tahun 175 Masehi ke atas ya. Semuanya sudah hampir secara bulat sepakat bahwa keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu masuk di dalam kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru. Nanti kita mungkin akan bicara khusus mengenai Muratorian fragmen ya teman-teman ya, kanon Muratori. Kemudian teman-teman kalau kita lihat yang pertama kali menyebutkan secara lengkap daftar ke-27 kitab kita itu adalah Bapak gereja kita Origen ya, kira-kira tahun 230 Masehi ya. Sumber-sumber tulisan presentasi kita teman-teman dapat baca di The Canon of the New Testament, Its Origin, Development, and Significance dari Bruce Metzger tahun 1987. Bruce Metzger ini profesor teman-teman ya, ahli perjanjian baru, ini gurunya dari Bart Ehrman, yang Bart Ehrman sering dikutip oleh para muslim teman-teman ya, katanya Injil sudah tidak asli lagi, sudah dipalsukan katanya ya. Nah, Anda bisa belajar dari sini teman-teman. Kemudian New Testament Apocrypha edisi ke-6 volume 2 Wilhelm Schneemalker itu tahun 1989. Kemudian dari A General Survey of the History of the Canon of the New Testament B.F. Westcott tahun 1855. Kemudian General Introduction to the Bible Norman Geisler dan William Nix tahun 1986. Tantangan bagi kaum muslim. Kristen mula-mula itu disebarkan lewat penganiayaan. Jadi tadi kita sudah belajar sejarah dari zaman Kaisar Nero ya.
Sudah banyak yang mati martir mempertahankan iman mereka. Kemudian terjadi pembakaran manuskrip-manuskrip ya, tulisan-tulisan suci dari Kaisar Romawi. Tetapi kita masih mempunyai berapa kemarin? 66.462 manuskrip Alkitab dan menjadi juara 1 ya. Kita bisa menunjukkan semua bukti kodeks dan manuskrip lengkap Alkitab dari abad ketiga. Pertanyaannya, Muslim disebarkan dengan pedang dan menguasai sebagian besar negara jajan. Mengapa tidak ada satupun manuskrip asli dari zaman Khalifah Utsman Ibnu Affan yang sama dengan Quran yang dipegang Muslim sekarang? Jadi mereka mengklaim bahwa Quran yang sekarang ini adalah Utsmanic Quran. Ya, nanti kita lihat bukti-buktinya ya teman-teman ya. Renungkan dulu ini nih. Zaman Muhammad itu sudah terjadi perbedaan qiraat ya atau pembacaan Quran. Muhammad mengklaim ada 7 ahruf ya. Saya sudah buat video pada video saya sebelumnya ya. Tapi kita belum akan membahas secara lengkap memang teman-teman. Baru teaser-teasernya aja nih, icip-icip aja dulu ya. Kanon Quran yang pertama itu diseragamkan oleh Utsman Ibnu Affan ya, yang menugaskan 4 orang. Zaid bin Sabit dari Ansor, kemudian dari Quraisy yaitu Abdullah bin Zubair, Zaid bin Ash, dan Abdurrahman bin Harith. Kemudian dikirimkan ke banyak wilayah, ke provinsi-provinsi mereka teman-teman. Sejarah menyatakan ada 9 salinan atau kopian yang dikirim. Kita tidak menemukannya sekarang teman-teman. Ya, nanti kita lihat bukti manuskrip yang mereka punya ya. Kemudian kanon kedua yang coba menyatukan versi Quran itu adalah pada zaman Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia adalah orang kejam. Ini adalah gubernur dan menteri pertahanan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya. Sama seperti Utsman, dia membakar Quran yang bertentangan dengan versinya dan mengeluarkan versinya sendiri pada waktu itu. Kanon ketiga, dan Quran yang dipakai sekarang termasuk di Indonesia, ini adalah hafalan Hafs Ibnu Ashim. Dipilih oleh Muhammad Ibnu Al-Husaini Al-Haddad, dicetak di Al-Azhar Kairo tahun 1924 dan diedit tahun 1936. Sekarang 95% Quran di dunia termasuk di Indonesia memakai versi hafalan Hafs. Hafs ini berasal dari Kufah, dari Irak, ya, bukan di dalam dialek Quraisy seperti perintah Utsman Ibnu Affan. Kemudian 29 versi Quran lainnya yang tidak sama dengan versi hafalan Hafs itu ditenggelamkan di Sungai Nil. Namun demikian, kemarin ya, berita update terkini sudah ditemukan 37 versi Quran yang berbeda. Yang nanti akan kita bahas pada bagian kedua, teman-teman. Kesimpulan kita, di dalam kasus manuskrip Alkitab, kita kelebihan 110% ayat dari autografanya. Jadi ada 10% yang tidak termasuk di dalam naskah aslinya. Di dalam video saya selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai ini. Di dalam kasus manuskrip Quran, Quran itu kehilangan 70% ayat dari naskah aslinya, dari autografanya. Kita akan buktikan klaim ini pada video-video kita selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti video saya dan sampai jumpa pada video ke-19b. Kita akan menutup pelajaran kita mengenai kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru dan varian teks di dalam Perjanjian Baru. Kemudian kita akan belajar mengenai Textus Receptus dan Novum Testamentum Graece. Silakan teman-teman download dan sharingkan video ini. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu tapi firman-Ku tinggal tetap. Mari kita bawa Injil kabar baik ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin.